Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah kita semua yang hadir husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Untuk Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, untuk kedua orang tua kita yang telah mendahului, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya, Allah terima amal ibadahnya, Allah kumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Dan untuk orang tua kita yang masih hidup sehat, kuat, husnul khatimah, dan kita dianugerahkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang selalu mendoakan, dan insyaallah keluarga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, qala Syekh Imam Al-Alim Al-Amil Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali berkata, alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ada kitab yang dibahas oleh beliau. Hadza kitabul kashfi wa tabyin fi ghururil khalqi ajma'in. Kata Imam Al-Ghazali, ini adalah buku kasyaf. Buku kasyaf itu gimana membahasakan Indonesianya ya? Pokoknya buku ini mengajarkan bagaimana menjadikan seseorang itu ahli di bidang ilmu tasawuf, kesupian. Tapi bukan fokus pada supinya, artinya salah satu cabang di antara sekian banyak ilmu untuk menjadi orang-orang yang bisa membuka hati dia untuk lebih baik dan lebih diridhai. Wa tabyin, dan penjelasan fi ghururil khalqi ajma'in, pada tertipunya manusia atas ciptaan Allah. Jadi kata Imam Al-Ghazali, salah satu kitab ini adalah salah satu kitab yang memang mengajarkan orang-orang untuk bisa menjadi pembuka hati agar bisa lebih baik ke depan, sehingga tidak tertipu dengan urusan dunia. Kalau kita bicara dunia, wa ma indallahi khairu wa abqa, selain daripada Allah tidak ada yang kekal dan abadi, tidak ada. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dunia tak ada kecuali hanya fata morgana. Ini kata Ibnu Athaillah, fata morgana. Fata morgana itu nampak indah di mata, dipegang tak nyata. Wah, itulah bahasanya itu. Nampak indah di hadapan, tapi memang tidak bisa dipegang dalam dekapan, nggak bisa. Ini bahasa Ibnu Athaillah. Tapi bahasa Imam Al-Ghazali, lahwun wa la'ibu wa lahwun. Ad-dunya la'ibu wa lahwun. Dunia itu cuma sekedar nikmat-nikmat permainan saja dan kelalaian atau yang melalaikan. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali membuat satu buku, satu kitab dengan judul Asnaful Maghrurin, kelompok orang-orang yang tertipu. Tujuannya adalah agar orang-orang yang membaca buku ini atau yang mendengar tak terjerumus dan terjebak dalam kelompok tersebut. Dan sangat relevan kitab ini di akhir zaman untuk dibahas, dikaji. Karena memang semakin hari semakin mendekat kiamat, kedekatan dunia itu semakin nyata dan jauhnya iman semakin terpusat. Jadi perhatian manusia terhadap iman jauh, pusat perhatian manusia terhadap dunia semakin dekat. Itulah istilahnya, Pak. Maka tsummal mukallaf al-qismain. Dalam kitab ini ada orang yang terbebani dua kelompok, kata Imam Al-Ghazali. Yang pertama al-kafir wal mu'min, satu orang kafir, yang satu orang mukmin. Kemudian wal mu'min qismani ta'i wa 'asi. Orang mukmin itu ada dua, kata Imam Al-Ghazali. Satu orang yang betul-betul taat kepada Allah, yang kedua kata Imam Al-Ghazali pelaku maksiat. Jadi Bapak Ibu, Imam Al-Ghazali membagi orang yang terbebani itu ada dua, kata Imam Al-Ghazali. Satu orang mukmin, satu lagi orang kafir. Orang kafir, kata Imam Al-Ghazali, terbagi dua.
satu, orang mukmin sejati yang taat kepada Allah, yang kedua orang mukmin tapi pelaku maksiat. Nah, inilah yang kemudian menjadi bahasan. Wa kullu ta'iina wal 'asina yunqasimu qismain, alim wa jahil. Baik daripada orang yang taat beragama dan yang pelaku maksiat, kedua-duanya terbagi dua. Satu di antaranya alim, ada yang alim, satu lagi ada yang jahil, berilmu, satu lagi yang jahil. Jahil itu bodoh, bahlul, tapi sebenarnya nggak ada bahasa bahlul itu. Sufaha, safih, sufaha. Sufaha itu artinya orang bodoh. Bodoh. Kalau jahil, bodoh secara agama, jahiliyah. Kalau safih atau bahlul bisa disebut dengan orang yang tidak mengerti, orang yang tidak punya pengetahuan. Thumma, kalau bahlul lain cerita itu. Bang, potong itu ya. Thumma ra'aitul ghurur lazimun li jami'il mu'minina al-mukallafina wal kafirina illa man asamahu Allahu Rabbul Alamin. Kata Imam Al-Ghazali, semua orang, mukminkah dia, kafirkah dia, mesti akan tertipu kecuali mereka yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ana bihamdillah ukshifu an ghururihim, ukshifu an ghururihim wa ubayyinu al-hujjata fi. Aku hari ini, kata Imam Al-Ghazali, memaparkan sebab tertipunya mereka dan menjelaskan alasannya. Wa awdah ghayatal idah, dan aku berikan penjelasan yang lebih jelas kepada kalian, kata Imam Al-Ghazali, agar orang-orang yang mendengar dan mempelajari kitab ini tidak tertipu. Jadi tujuannya bagi siapa? Bagi kita. Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, ghururul kafir, tertipunya orang-orang kafir. Di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang beriman, tapi jannah, surga bagi orang-orang kafir. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya, mengapa orang kafir kaya-kaya? Itu yang kaya, yang miskin juga banyak. Jadi Bapak Ibu, saya kasih penjelasan, saya kasih satu penelitian. Ada satu penelitian meskipun tidak valid, tapi mereka mengatakan begini, mengapa yang miskin itu muslim, maling sendal di masjid-masjid muslim, yang suka telat muslim, yang suka merusak muslim, kata dia. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, setuju enggak Bapak Ibu? Yang miskin tuh orang muslim. Sekarang saya tanya, banyak ada orang miskin sekarang? Orang muslim miskin di Indonesia nih? Banyak. Satu, berarti betul tuh. Yang kedua, yang nyuri sendal sholat Jumat juga muslim. Ada nggak? Ada. Muslim juga nggak? Ada. Berarti betul penelitian ini kalau begitu. Betul itu. Di Indonesia. Pertanyaannya, betulkah penelitiannya? Salah. Penelitian ini adalah pengkerdilan agama. Jadi seolah-olah tolak ukur agama tuh buruk aja dibuat deh. Kenapa? Karena di Indonesia, kalimatnya di Indonesia. Sehingga yang dijadikan tolak ukurnya adalah Sekarang kita rujuk ke Inggris. Yang maling siapa? Kafir atau muslim? Kafir. Yang miskin muslim atau kafir? Kafir. India itu negara nomor 1 termiskin di dunia. Ya lumayan lah, entah nomor 1 atau nomor sekian, pokoknya termiskin lah. Itu India. Rata-rata bukan muslim itu yang miskin itu. Justru orang muslimnya kaya-kaya. Itu India. Makanya jangan salah, jangan terkicu. Ada pertanyaan jelas Pak, ketika itu saya duduk dengan seorang ustadz, namanya Dr. Fathur Rahman Kamal LCMA, alumni Madinah. Saya duduk sama beliau. Datang seorang pemuda badannya besar, kacamata. Ustadz, dia tanya, mengapa orang muslim itu bodoh-bodoh, kata dia. Saya kaget dengan pertanyaan itu, dijawab sama guru saya, yang bodoh itu ente, kata dia. Digituinnya. Sepakat saya dengan pertanyaan itu, dengan jawabannya Pak. Kenapa? Ketika dia bertanya, dia bilang, mengapa orang muslim itu bodoh-bodoh? Langsung dijawab sama guru saya, yang bodoh itu Anda. Benar Pak, benar. Pertanyaannya, benar gak orang muslim itu bodoh? Tidak, kecuali yang ngaku bodoh. Ya aku bodoh, nah itulah bodohnya umat muslim itu, ngaku bodoh. Tapi pertanyaannya, bodohkah sebenarkah orang muslim? Tidak Pak, tidak. Islam tidak mengajarkan kebodohan, tidak. Contoh, kita ambil contoh. Najah itu
punya keterbatasan. Bodoh atau cerdas? Bodoh atau cerdas? Kok bisa dia hafal Quran? Itulah kelebihannya. Artinya yang bodoh siapa? Yang membuat pernyataan dan statement tersebut. Tujuannya apa? Mengkerdilkan Islam. Jadi seolah-olah Islam ini agamanya itu yang dibangun oleh Amerika. Jadi Amerika membangun gaya berpikir yang sangat-sangat menyakitkan kita, bahwa Islam itu satu, agama teroris, yang kedua agama yang ketiga punya kitab porno. Kitab porno gitu. Jadi dianggapnya Al-Quran itu kitab porno. Nah, ini masuk ranahnya perang pemikiran. Nah, tapi karena di sini kita mau belajar sufi, tapi ini bukan kitab bukan mengajarkan kesufian. Ini cukup Ustadz Fajrian saya mengajarkan kesufian. Kita bicara tentang bagaimana orang-orang tertipu pada karakter mereka. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita bicara orang kafir, memang surganya orang kafir itu di sini, Pak. Di dunia itu. Maka dikatakan jannatul kafir, kata Nabi. Memang orang kafir itu surganya di dunia. Mereka yang bekerja, berarti kalau mereka berdoa dikabulkan karena memang untuk di dunia. Terus bagaimana Ustaz kalau kami mau kaya jadi kafir? Silahkan. Jadi kalau ada yang protes besok begitu, kalau Anda mau kaya ya udah jadi kafir aja. Memang taat itu, iman itu tidak membuat orang kaya, tidak. Anda rajin sholat membuat Anda kaya, tidak. Cuma ada proses, salah satunya adalah orang yang bisa kaya hati itu adalah orang yang sholat. Tapi kalau tidak pernah sholat, kaya hati, jangankan kaya hati, kaya kantong pun tidak. Kaya hati, Pak, penting. Makanya kata Nabi, kata Allah, ghina nafas, kaya hati, itu penting. Jadi kalau orang kayanya cuma pengen kaya dunia, ya begitulah. Pokoknya harapannya dunia, berharap kaya. Setiap memandang orang punya mobil, tidak ada kepuasan. Tidak ada kepuasan. Tetangga tuh bang mobilnya 3, Ferrari, kemudian Alphard. Nah itulah pokoknya kan. Awak dari dulu bang kijang kapsul nila tak berganti-ganti gitu deh. Dijawab sama suaminya, ketika adik naik mobil ini kena hujan nggak? Tidak. Naik mobil Ferrari kena hujan nggak? Tidak. Apa bedanya? Gitu deh. Masuk akal nggak tuh, Pak? Kata istrinya, tapi itu lebih nyaman bang. Dinaik lagi, ditanya lagi, adik naik mobil kita bisulan nggak? Nggak. Sehat nggak? Sehat. Berarti sama, gitu deh. Pertanyaan kemudian dibuat istrinya, cuma bang lebih gaul bang. Ah itu dia penyakitnya Pak, gengsi, gaya hidup. Nah sekarang kita kembalikan ghururul kafir. Kata Imam Al-Ghazali, fa awwal ma nabda bihi ghururul kafir wa huwa qisman. Kata Imam Al-Ghazali, orang kafir itu tertipunya ada 2. Minhum man gharrathumul hayatud dunya, mereka yang tertipu oleh urusan dunia yang tadi disebutkan. 1, sijnul ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia penjara bagi orang mukmin, tapi kemudian surga bagi orang kafir. Pertama alasannya, memang orang kafir itu nikmatnya di sini. Mereka bekerja keras, tidak percaya dengan Allah. Maka apa yang mereka yakini, kerja keras menghasilkan. Jadi Bapak Ibu, orang kafir kalau sudah kerja keras mati-matian, mereka tidak mendapatkan hasil, mereka stres. Saya kasih contoh. Ada kawan orang Eropa, itu mereka Pak, kalau belajar tuh serius bener. Kerja tuh serius Pak. Apa kata dia? Kita harus jadi orang yang profesional Wan. Ya saya paham. Ya saya iyakan aja, profesional. Tapi satu ketika hasil yang dia buat tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, stres dia Pak. Apa kata dia? Aku capek kerja, mati-matian aku kerja dari pagi sampai malam, ternyata hasilnya cuma segini. Saya jawab Pak, dalam agama kami mengajarkan kebahagiaan itu bukan dunia. Saya begitu kan Pak, kaget dia. Ah masa iya? Benar, kebahagiaan itu bukan materi. Tapi kalau tidak ada materi bahagia apa tidak? Kalau tidak ada materi bahagia atau tidak? Ya belum tentu juga. Bapak ibu-ibu, saya tanya ibu-ibu kalau tidak ada duit bahagia nggak? Nah, ingat bapak-bapak ya, ini kunci bagi bapak-bapak. Ini sebenarnya kata hati yang tulus dan ikhlas.
Itulah penyakit dunia yang tertanam. Orang zaman dulu cukup dengan barter tukaran hidup dia. Orang zaman dulu nggak perlu beli apapun, cabut potong pucuk ubi, makan dia. Orang zaman dulu cabut ubi, ada isi, dimasak, direbus atau dibakar, selesai. Jadi dia. Begitulah dunia. Pergeseran dunia sedikit demi sedikit. Maka wajar kalau Allah kata wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Di dunia ini manusia itu cuma sekedar menikmati hasil tipuan dunia. Jadi dunia menipu kita. Kalau kita tidak ada duit, kira-kira bahagia nggak? Tidak, kata dia. Itulah ada bahasa tadi itu. Benar Pak, benar Pak. Orang zaman dulu nggak punya duit, stres enggak? Tidak Pak. Ya yang stres, yang tidak. Tapi lebih banyak tidak. Yang punya iman Pak. Yang punya Berarti kalau ada orang muslim stres dia kalau tidak punya uang, apa bedanya dia dengan orang kafir? Karena dia sama, tolak ukur dunianya adalah materi. Tolak ukur dunianya adalah materi. Nah kata Imam Al-Ghazali, wa minhum man gharrathul hayatud dunya, mereka tertipu oleh dunia. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dilanjutkan, wa ammal ladzina gharrathumul hayatud dunya wa humul ladzina qalu an-naqdu khairun minan nasi'ah. Adapun orang-orang kafir yang mengatakan, yang tertipu oleh dunia, mereka mengatakan duit ini lebih baik daripada segalanya. Jadi duit lebih baik daripada segala. Nah, itu yang tadi Ibu katakan tadi. Ada duit tak ada duit bahagia tak? Tidak, kata dia. Itu dia. Baru Imam Ghazali bilang, kata Imam Al-Ghazali yang mengatakan an-naqdu khairun minan nasi'ah. Dunia, duit, harta lebih baik daripada segalanya. Kalau istilah sekarang, kita melihat Bapak Ibu kasus-kasus yang terbaru, bukan kasus terbaru, yang tersebar lah. Kata seorang ayah, pokoknya nak, kalau kau mau nikah harus tahu bibit bobot bebek. Tahu Bapak Ibu maksud kalimat ini kan? Datang laki-laki ke rumahnya, bukan yang ditanyakan agamanya, berapa gajimu? Mana Bang Tio? Berapa gajimu? Ingat, saya pernah disodorkan begitu. Gajimu berapa? Mau melamar anakku. Kita jawab, Pak, kami ingin meminang anak bapak dengan iman. Makan tuh iman, kata dia. Diusirnya kami. Itu kenyataan pahit yang pernah saya alami, Pak. Tapi sakit tak? Sakit juga. Satu sisi kita bahagia, satu sisi kita sakit. Bahagianya kita dilepaskan dari kongkongan orang-orang yang mengongkong kita kelak. Tapi satu sisi kita cukup lumayan tahu bahwa harapan dunia itu adalah materi. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kalau ada laki-laki sholatnya baik, cuma guru ngaji, datang ngelamar anak gadis Bapak Ibu, jawab dengan jujur, Bapak Ibu terima atau tolak? Jadi ketua Musola Hidayah ini jamaah terbaik yang pernah kita temukan. Benar, alhamdulillah. Kalau itu pada faktanya alhamdulillah. Nah, yang belum nikah silahkan Ustaz, silahkan boleh cari. Kembali kepada poin tadi, Pak. Ini poin penting kita. Sehingga kata Nabi, at-takatsur, at-tanajus fid dunya, kata. Mereka berlomba-lomba dalam kemegahan. Mereka berlomba-lomba dalam urusan dunia, kata Nabi. Memang itu tujuan akhir orang kafir. Yahudi satu yang dia harapkan, bagaimana menguasai ekonomi bisa menguasai dunia. Benar kan hari ini? Indonesia aja kerjasamanya dengan Amerika. Itu urusan agama. Kurikulum pendidikan bekerja sama dengan Israel. Yahudi. Coba bayangkan. Itu kalau bukan karena urusan PT, urusan apa Pak? Beasiswa. Jadi bangga kita. Anakku dapat beasiswawan. Alhamdulillah. Di mana sekolahnya Pak? Di Amerika. Langsung ciut mental kita. Tidak. Pak jadi kacung aja bangga. Saya punya dosen Pak, alumni Leiden University, Belanda. Dan S2-nya S2-nya Indiana University, Amerika. Apa kata dia? Ternyata kata dia, Wan, selama ini
Aku dapat beasiswa itu hanya secuil dari apa yang mereka ambil dari hasil bumi kita, katanya. Loh, kok Bapak baru sadar? Iya, baru sadar. Bapak S3 baru sadar, kami S1 sudah paham jauh-jauh hari. Dan Bapak tahu, saya bilang, dalam dunia pemikiran, Pak, saya pula yang menceramah dia. Padahal itu dosen saya itu. Dosen saya. Saya bilang sama beliau bahwa kita ini sedang diperang, diserang. Loh, Bapak bahagia dapat beasiswa. Bayangkan Pak, berapa banyak mereka yang kuliah ke sana, ke Eropa, balik gagal agamanya Pak. Artinya yang tadi pakai kerudung, balik nggak pakai kerudung. Yang tadinya balik nggak pernah menyentuh laki-laki perempuan, pulang dah cepika-cepiki. Coba bayangkan, tradisi. Artinya apa? Orang kafir memang harapannya itu. Kata orang kafir, dunia itu segalanya. Kau dengan duit bisa ngapain, bisa apapun. Maka mohon maaf Pak, kenapa Jaziratul Arab hari ini wajib kaya? Karena mereka harus kaya. Apa yang mereka harapkan? Dunia. Disitulah bekal kehancuran kelak pada masanya. Wailun lil Arabi, kata Nabi. Celakalah bagi Jaziratul Arab. Dari situ muncul kerusakan, kata Nabi. Dari situ muncul penyimpangan. Semua wailun lil Arab. Kenapa Arab? Karena tempat munculnya Islam. Kenapa tak dikatakan wailun li Indonesia? Tidak ada di sini muncul pertama kali Pak. Islam itu muncul di Jazirah Arab, negara, tempat yang memang basis lahirnya Islam, yang harusnya diperkuat oleh nilai agama, rusak karena urusan dunia. Perang Saudi Arabia dengan Yaman, itu semuanya urusan dunia, urusan politik dan dunia, selesai. Tapi dari urusan politik dan dunia mengarahkan kepada satu pemahaman Pak, pergeseran agama. Coba bayangkan, itu basisnya Pak. Baik, kita kembalikan. Waladzatud dunya yaqin, kata orang kafir, kenikmatan dunia itu nyata. Kemudian waladzatul akhirah syak, dan kenikmatan akhirat itu tidak nyata. Wala yatrukul yakin bisyak, kata Imam Al-Ghazali, tidak bisa keyakinan itu ditinggal dengan keraguan. Wa hadza qiyasun fasidun wa huwa qiyasu iblis, kata Imam Al-Ghazali. Ini pernyataan perumpamaan yang sesat, seperti yang pernah dilakukan oleh iblis. Ketika iblis bersandar kepada manusia, dia bisikkan, nikmat sekali duit banyak itu. Kau bisa beli apapun yang kau suka. Makanya perbanyak maling, kata dia. Dapat duit kau bebas mau kemanapun. Tapi ternyata itulah tipu daya iblis, talbisul iblis. Kemudian yang kedua, wa ghururuhum billahil gharur, tertipunya orang kafir yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, mereka tidak percaya kepada Allah dan mereka ditipu oleh Allah. Artinya ditipu oleh Allah di sini, pada hakikatnya mereka ingin menipu Allah, tapi sesungguhnya mereka yang tertipu. Kaidul kafirin, ketika orang kafir memasang ranjau untuk Allah, mereka terjebak dalam ranjau sendiri. Inilah orang kafir. Mengapa mereka disebutkan dengan gharrathumul hayatud dunya wa gharrahum billahil gharur? Ya memang mereka tidak mengakui Allah. Tidak ada campur tangan Tuhan dalam urusan dunia. Tidak ada campur Tuhan dalam urusan politik. Tidak ada campur Tuhan dalam urusan pendidikan. Hari ini kalang kabut mereka semua. Setiap generasi tidak punya akhlak. Ada anak yang menghamili ibu kandungnya sendiri. Akhlak tidak ada, moral tak ada. Kenapa? Bias. Kenapa? Jauh daripada agama. Ateisme yang mereka ciptakan melambangkan bobroknya akhlak dan moral di sana. Itu yang mau kita banggakan. Itu yang mau dicontoh oleh Indonesia. Itu yang mau diadopsi oleh Indonesia. Itu yang mau kita wariskan kepada generasi kita. Kafir, kekufuran dan kekafiran. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Jadi kita ini sekarang dituntut atau dipaksakan untuk mewarisi tradisi-tradisi sesat menyesatkan. Makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau istilah kami di Nurul Yakin itu, orang Eropa sudah mulai sadar, Indonesia baru mau mulai rusak. Itu bahasanya begitu. Benar Pak, kita baru mau mencontoh Barat, Barat sudah mau selesai.
Mereka sadar akan kehancuran moral generasi mereka. Kita tidak memandang yang akhirnya. Kita pandang di awalnya seolah-olah hidup kita gaya, hidup gengsi kita tinggi. Tapi ternyata kita sedang ditipu. Nah, baru mau mulai muncul, wah bangga. Lulusan A, B, C, D, bangga. Tidak ada masalah kalau dia punya iman, Pak. Bangga kita, Pak. Lulusan Eropa, tapi punya iman, mempertahankan akidah, bangga sangat kita, Pak. Sangat kita bangga. Tapi justru kalau dia membawa virus kerusakan dan kesesatan, penyelenehan dan penyimpangan yang membuat kita rusak. Itulah yang hari ini masuk dalam, mohon maaf, dunia pendidikan kita. Sadar atau tidak sadar, terimalah. Begitulah bahasan seorang pakar pendidikan Yahudi mengatakan kepada Donald Trump, kita akan masuk dalam kurikulum di Indonesia. Bahagia enggak Bapak Ibu campur tangan Yahudi pendidikan kita? Bahagia apa tak bahagia? Tidak bahagia. Itu kan cuma tidak bahagianya aja. Dan kita nggak bisa buat apa-apa kan? Kalau sudah masuk kita mau ngapain? Nggak bisa ngapa-ngapain. Anak nggak bisa belajar, nggak belajar pun dia tetap lulus, nggak masuk pun tetap dapat nilai B. Begitulah kondisi kita sekarang. Bahasa lainnya pembodohan secara massal. Pembodohan dalam istilah pemaksaan, artinya dipaksa untuk bodoh. Kita ambil contoh, dipaksa untuk bodoh itu ya contohnya kayak tadi. Standar nilai kampus wajib B, kalau tidak rusak akreditasi. Kita lebih penting akreditasi citra kampus ketimbang moral dan akhlak dan akademik mahasiswa. Itu fakta atau cerita? Fakta. Di sekolah anak-anak tidak sekolah tidak ada masalah. Anak-anak tidak belajar tidak apa-apa. Yang penting mereka wajib lulus. Sejak kapan yang seperti ini bisa memberikan pendidikan yang baik kepada generasi? Ada nggak? Tidak ada. Inilah campur tangannya kafir dalam merusak kita. Mereka tidak percaya kepada Allah. Mereka ajak kita untuk tidak percaya kepada Allah. Melalui apa? Program mereka, proyek mereka. Yang mereka tanamkan dalam otak, mohon maaf, orang-orang yang balik dari sana menjadi atau memegang tempat terbaik di dalam dunia pendidikan yang kita anggap sebagai kiblat terbaik. Sementara ketika yang datang dari Timur Tengah, wah ini kiblat perusak. Kiblat perusak. Oh, ini gara-gara kiblat timur pakai jubah semua gitu. Wah, ini kiblat tradisi yang rusak gitu. Sementara yang pakai celana pendek, inilah kiblat terbaik kata dia. Perempuan buka aurat, ini kiblat terbaik. Tidak ada yang protes. Perempuan pakai cadar, protes semua. Banyak yang protes sampai LSM keluar. Lembaga-lembaga lain protes, banyak wanita-wanita bercadar, teroris. Perempuan-perempuan pakaian seksi dinikmati. Itulah manusia sekarang. Jadi terbalik apa dibalik? Terbalik atau dibalik? Dibalik. Baik. Wa ilaju hadzal ghurur syai'ani, kata Imam Al-Ghazali. Cara mengatasi ketertipuan ini ada dua. Imma bi tasdiqin wa huwal iman wa imma bi burhanin. Yang pertama kata Imam Al-Ghazali dengan keyakinan, iman. Yang kedua dengan kenyataan, pembuktian serta data. Wa amma bitasdiq fa huwa an yasaddaqallahu ta'ala fi qawlihi wa ma indallahi khairu wa abqa. Salah satu yang bisa mengatasi solusi terhadap ketertipuan kafir tadi, yang pertama dengan iman. Contoh, orang kafir tertipu dengan Allah, atau orang kafir ditipu oleh Allah, atau orang kafir gharrathumul hayatud dunya. Pertama, orang kafir tidak percaya kepada Allah. Bagaimana solusinya? Masuk ke dalam Islam, percaya kepada Allah, selesai solusinya. Begitu cara Imam Al-Ghazali mengatakan, salah satu menyelesaikan ketidakpercayaan orang kafir terhadap Allah adalah dengan beriman kepada Allah. Pertanyaannya, itu kafir. Sekarang bagaimana dengan orang muslim? Kalau ada orang muslim yang tidak muslim dia, tapi tidak percaya kepada Allah, apa solusinya? Solusinya apa Bapak Ibu? Sama solusinya, kembali kepada Allah. Dalam perjalanan Isra Mi'raj itu, kita dituntut untuk meyakini sesuatu yang tidak masuk akal pada saat itu.
Abu Bakar promosi keimanan. Abu Bakar promosi keimanan. Apa promosi keimanannya? Di antara sekian banyak orang-orang tidak percaya dengan Rasulullah, dia dengan gagah berdiri mengatakan, sekalipun Muhammad dusta aku percaya. Apa kaitannya, Pak? Iman. Kita butuh orang mukmin begitu sekarang. Kita butuh orang-orang yang mukmin sekarang seperti itu. Gagah, berani, siap, dan tidak tergoyahkan oleh, mohon maaf, boro-boro harta, dunia, ataupun wanita. Nggak goyang, Pak, nggak goyang. Kita harus begini, disodorkan wanita, goyang deh, poligami deh. Nah, itu masalah kita sekarang nih, Pak. Nah, ini masalah poligami, KUHAP. Ayo, ada KUHAP. Jadi bapak-bapak jangan coba-coba poligami 3 tahun. KUHAP-nya itu berapa penjara? 3 tahun penjara. Yang nikah siri poligami. Bahagia sekali lah hati ibu-ibu nis dengan keluarnya KUHAP ini. Pertama yang poligami 3 tahun. Yang nikah siri 3 tahun. Alasannya banyak yang terlantar katanya. Makanya keluar KUHAP-nya. Majelis Ulama Indonesia protes. Tolong telaah lagi baik-baik. Itu kacau itu gitu dia. Nah, berkelahilah mereka di atas. Baik. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa tasdiqur Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ma jaa'a bi. Percaya kepada Rasulullah dengan apa yang dibawa, termasuk salah satunya Al-Qur'an. Bagaimana kita bertadabbur dengan Al-Qur'an hari ini? Itu kuncinya. Yang kedua, ketika orang kafir tertipu dengan urusan dunia, apa yang harus mereka lakukan? Ketika mereka beriman kepada Allah, masuk ke dalam Islam, dan mereka pelajari nilai-nilai agama, dia tahu seberapa besar nilai harta, dan dia akan paham bahwa bahagia tidak dinilai dari materi. Saya punya guru, seorang guru yang ngajarkan agama, tidak di sini, di luar. Beliau tukang sol sepatu. Selesai mengajarkan ilmu agama, dari selesai salat zuhur beliau keluar, kemudian membersihkan sepatu. Tahu Bapak Ibu alasannya mengapa? Tawaran dunianya bukan main, Pak. Tapi beliau jawab, kalau aku duduk di singgasana yang indah, aku tak kuat iman. Seorang pengajar agama mengatakan, aku tidak kuat iman. Saya lebih baik menjadi tukang sol sepatu, tapi bisa memberikan kenyamanan iman, itu lebih cukup, kata dia. Coba bayangkan. Makanya guru kami pernah bilang, orang besar itu bukan yang bisa ceramah di masjid besar, tapi yang bisa mengajarkan ilmu agama di surau yang kecil dan terpencil. Itu yang berat, itu memang berat sangat. Baik, kita kembalikan, itu urusan dunia. Sehingga kemudian orang-orang kafir ini, Bapak Ibu, memang kenikmatan dunianya, kenikmatan dan surga mereka memang ditempatkan di dunia. Sehingga apapun yang mereka minta di dunia ini akan dikabulkan sekalipun mereka tidak beragama Islam. Contoh, Nasrani dia berharap dunia, jelas Pak, dikasih Pak. Mau kaya, pelanggan banyak, jelas dikasih Pak, dikasih. Makanya Bapak Ibu, muncul dalam benaknya orang-orang muslim hari ini, mohon maaf, dia mata sipit tapi kok kaya. Nah, kalau ada yang bertanya begitu, langsung jawab, kalau Anda mau kaya jadi orang mata sipit ya. Harus begitu kan? Karena orang mukmin, kok bisa orang mukmin iri kepada orang kafir? Itu sangat-sangat hina sekali. Artinya apa? Tidak punya bisa dipahami Pak ya. Begitulah. Makanya tadi sore bincang lewat telepon dengan Ustadz Fajriansyah. Apa pembahasan beliau mengisi di salah satu tempat? Apa pembahasannya Ustadz? Beliau jawab, dunia ini hubbud dunia, cinta terhadap dunia. Wah, ini berat juga nih Ustaz. Memang sampaikan aja. Memang begitu isinya. Beliau menyampaikan. Mengapa saya bertanya sama beliau? Karena memang dilihat dari sisi kenikmatan dunia, tidak ada yang tak nampak nikmat hari ini. Semua tampaknya nikmat sekali. Tapi di antara setiap orang yang memandang kenikmatan dunia, ada orang-orang yang sedikit yang memandang pahitnya dunia. Itu yang harus kita cari. Kenapa?
Karena saking sedikitnya orang memandang kenikmatan, orang yang melihat dunia ini adalah jebakan, dunia ini adalah pahit, dunia ini adalah tempat mereka tersiksa dan lain sebagainya. Yang memandang seperti itu sangat sedikit. Nabi sampai bilang, kalau bertemu dengan, bukan Nabi, ulama pernah bilang, kalau bertemu dengan orang-orang seperti ini, maka ambillah ilmu dari mereka. Sesungguhnya bagi mereka dunia itu adalah kecil. Kita mencari orang yang kecilnya dunia di hadapan mereka itu sangat sulit, Pak. Sangat sulit. Makanya pentingnya ilmu tasawuf itu di sini. Maka saya mengatakan kepada kita semua, kalau hari ini tidak ada yang belajar tasawuf, maka akan banyak yang menikmati dunia dan berlomba-lomba dalam urusan dunia. Kenapa? Pelajaran yang memandang dunia kecil itu cuma ada di tasawuf. Dan itu bisa didapat di situ, Pak. Sampai mohon maaf, Pak, seorang ulama dari garis aliran salafi itu mempelajari makna dunia sekerdil apa. Bayangkan. Sampai mereka berani katakan dunia itu harus dipandang kecil oleh orang beriman. Harus. Kalau orang beriman memandang dunia ini besar, maka orang beriman itu tertipu dengan urusan dunia. Artinya sama dengan orang kafir. Kalau kita istilahkan kaya, miskin, sama, Pak. Kuburannya kali berapa? Berapa, Pak, kali ya? 2 kali 1. 2 kali 1. Cuma segitu aja. Itu ya kalau ditalkinkan kalau mati nanti itu. Kalau tak ditalkinkan, iya kalau diazankan. Itu iya kalau ada yang mengantarkan. Aku tidak akan mengantarkan. Ada cerita. Ini cerita nyata betul ini. Jadi satu ketika ada seorang bekawan, 2 orang, Pak. 2 orang bekawan. Yang si A ini pinjam duit sama si B. Sudah banyak pinjamannya. Si B bilang, bayarlah hutang kau tuh. Nanti kau mati, bagaimana cara nagihnya, katanya. Akhirnya si B bilang, kau sudah punya duit, bayarlah. Ditagih terus-terus, tapi si A nggak mau bayar. Jadi Bapak Ibu, meninggallah, dilalah, meninggallah, Pak. Meninggal betulan si A nih. Bukan didoakan sama si B ya, tapi tidak didoakan. Memang meninggal beneran. Jadi ketika pengantaran jenazah, itu keluarga bilang begini, Bapak Ibu yang merasa pernah dihutangi oleh si almarhum, silahkan menyampaikan. Apa kata dia? Angkat tangan si B tadi, Pak. Apa kata si B? Dia punya hutang sama aku, katanya. Tolong dibayar tuh. Aku udah bilang sama dia sebelum dia mati lagi, sudah aku bilang. Nanti kau mati susah aku bayar hutang, katanya. Digitukan ya, Pak. Coba bayangkan, di dunia Allah tampakkan keterhinaannya, bagaimana kelak di akhirat itu. Coba bayangkan. Ini iman, Pak, iman. Jadi kita ini orang mukmin, jangan sama dengan orang kafir, malu kita. Malu. Dalam istilah Isra Mi'raj itu kan ada sholat kan? Ada sholat yang diambil sebagai hadiah. Cuma itu yang bisa membedakan antara kita dengan orang kafir. Sholat. Selain dari itu tidak ada. Makanya Nabi sampai bilang kalau ada orang muslim tidak sholat, bagian daripada kekufuran. Bahkan saking kasarnya disebut dengan kafir. Tarikus sholah. Al-ahdu bainana wa bainahum tarikus sholah. Perbedaan kita dengan orang kafir meninggalkan sholat. Sampai dikatakan Nabi, faman taraka wahidatan minhuna faqad kafara kafir. Jadi perbedaan kita dengan orang kafir cuma satu, sholat. Tapi ada yang kedua. Yang kedua itu hanya simbol, syahadat. Tapi di dalam umat muslim ada orang berperilaku kafir tapi dia muslim. Siapa itu? Orang muslim yang tidak sholat. Maka Bapak Ibu, bicara sholat ini bisa tidak selesai memang. Bisa tidak selesai. Karena soal sholat ini ancamannya berat. Mengapa sampai harus yang pertama kali dihisap di hari kiamat? Satu-satunya yang pertama kali dihisap. Baik, kita kembalikan. Nah, maka kata Imam Al-Ghazali, cara mengatasi persoalan orang kafir tadi, ghururul kafir tadi, yang pertama, kalau mereka tertipu oleh urusan dunia, cara menyelesaikannya adalah orang kafir harus pada poin pertama dulu cara menyelesaikannya. Apa poin pertama? Dia wajib beriman terlebih dahulu. Sehingga ketika dia beriman kepada Allah, dia belajar ilmu agama, paham dia seberapa tingginya nilai dunia atau seberapa rendahnya nilai dunia dibandingkan dengan agama. Nah, kemudian yang kedua, kalau mereka orang-orang kafir ini
lebih mencintai terhadap dunia. Itu memang dunianya memang diberikan begitu, surganya memang dihantarkan begitu. Sampai dikatakan di dalam Al-Quran itu, kata Allah di dalam Al-Quran untuk orang-orang kafir itu, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan nar maswalahum. Apa kata Allah dalam Al-Quran dalam surat Muhammad ayat 12? Orang-orang kafir menikmati urusan dunia, memakan urusan dunia, sama mereka, mohon maaf agak sedikit kasar, sama mereka seperti binatang ternak, memang tempat mereka di situ. Binatang ternak itu kan kita sediakan makanan, mereka makan, datang binatang yang makan. Sama Pak, orang kafir itu begitu kata dia. Disediakan tempat makan, makanlah. Di mana tempatnya? Di dunia. Tapi orang beriman tidak. Maka disebutlah sebagai sijnul mu'min. Dunia ini tempat penjaranya orang mukmin. Kenapa penjaranya orang mukmin? Disinilah kita merasakan Bapak Ibu betapa dunia itu lahwun la'ibu walahwun. Terakhir Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, wal yakinu madrakani ahaduhumal iman wat tasdik. Keyakinan itu pokoknya cuma dua. Satu iman, yang kedua keyakinan. At-tasdiqu ala wajhi taqlid lil anbiya wal ulama. Kita hanya mengikuti, keimanan kita mengikuti para nabi, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, para ulama salafus soleh. Jadi kita beriman ini memang mengikuti, memang tidak ada cerita yang kita sampaikan tanpa tidak pernah terbuat pada masa lalu. Tidak ada, semuanya terbuat. Keyakinan, iman. Jadi kita beriman hanya mengikuti taklid para anbiya, bagaimana berimannya para nabi. Ustadz, kita kan tidak nabi. Justru karena kita tidak nabi, kita harus lebih sungguh-sungguh beriman. Karena mohon maaf, kalaulah nabi dapat jaminan masuk surga, sementara kita tak ada jaminan masuk surga. Kalau nabi yang sudah dapat jaminan masuk surga saja, dia masih beriman, kuat, sholat, lah ini yang tidak ada jaminan kok tidak mau sholat. Nah, itu yang kita pusing sekarang. Tahu Bapak Ibu apa alasannya? Ternyata surga dan neraka tidak pernah ada, kata orang kafir. Itulah yang diikuti oleh sebagian umat muslim yang tidak mau melaksanakan sholat, yang tidak mau beriman. Ternyata surga dan neraka tidak pernah benar-benar ada. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan menambah keimanan kita. Mudah-mudahan menjadi mukmin sejati insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.